Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Selama jendela transfer musim panas tahun lalu, sejumlah pemain meninggalkan AC Milan dengan status pinjaman untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di klub lain. Laman Milan Live kemudian mencoba memberikan ringkasan tentang perkembangan para pemain tersebut, dan berikut kami sajikan ulasan selengkapnya. Alessandro Pizzari. Ia menjadi starter di Reggina, klub yang baru saja promosi ke Serie B. Sejauh ini Pizzari telah membukukan 9 penampilan dengan kebobolan 15 gol. Di awal musim, Pizzari harus melewatkan beberapa pertandingan karena dinyatakan positif COVID-19. Musim ini seharusnya bisa menjadi musim yang penting untuknya, namun rapuhnya lini pertahanan Reggina tak banyak membantunya sehingga ia tak sekalipun bisa mencatatkan clean sheet. Mattia Caldara kembali bergabung dengan Atalanta di awal musim ini. Sejauh ini ia baru membukukan 1 penampilan karena mengalami cedera serius pada tendon patelarnya. Ia diharapkan bisa pulih dan bisa kembali bermain pada tahun 2021. Dan kita akan melihat apakah pada Juni 2021 nanti Atalanta akan memutuskan menggunakan opsi mereka mempermanenkan Mattia Caldara dengan harga 15 juta euro. Gabriel Belodi. Bek berusia 20 tahun itu bergabung dengan US Alessandria yang bermain di Serie C. Sepanjang musim ini Belodi baru memainkan 4 pertandingan. Pada pertengahan bulan Desember, Belodi mengalami cedera pada lutut kanannya yang membuatnya absen setidaknya 40 hari. Diego Laxalt. Pemain sayap asal Uruguay itu menjadi pilihan utama Nelenan untuk mengisi posisi di sektor bek kiri Glasgow Celtic. Laxalt sudah membuat 4 penampilan sejauh ini dan berhasil menyumbang 1 gol. Pinjaman kering bisa berubah menjadi transfer permanen pada bulan Januari atau setidaknya di akhir musim nanti, karena Glasgow Celtic cukup puas dengan penampilannya. Tommaso Pobega sebenarnya menghabiskan pramusim penuh dengan Milan, namun Milan memutuskan untuk meminjamkannya ke Spezia. Bersama klub peserta Serie A itu, Pobega telah membuat 9 penampilan dengan mencetak 2 gol. Pobega mencetak gol kala melawan Juventus, namun tak cukup membantu Spezia menghindari kekalahan 1-4. Di akhir musim ini, Pobega berharap bisa kembali ke Milanello dan bisa menjadi bagian dari skuad Milan musim depan. Frank Saujaut. Dia seharusnya bermain di Liga Belgia bersama Charleroi seperti musim lalu. Namun kemudian ada perubahan rencana dan dia kembali ke Italia untuk bermain di Serie B bersama Cittadella. Sejauh ini ia sudah tampil di 10 pertandingan dan mencetak 2 gol. Saat ini ada sejumlah pemain AC Milan yang berada di ruang perawatan. Kabar terbaru yang dilansir dari Sempre Milan bahwa hanya 1 di antara mereka yang bisa segera kembali dalam waktu dekat. Pemain yang dimaksud adalah Simon Kjær. Pemain asal Denmark itu mengalami cedera di awal Desember lalu saat pertandingan melawan Celtic di Liga Eropa. Namun kondisi Kjær saat ini semakin membaik. Jika dalam sesi latihan pasca Natal ia bisa mengembalikan kebugarannya. Kjær diprediksi bisa kembali bermain saat Milan bersua Benevento di ajang Liga Italia 3 Januari mendatang. Sementara itu, Ismail Benacer diperkirakan masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memulihkan cedera hamstringnya. Benacer kemungkinan besar akan melewatkan pertandingan melawan Benevento dan diperkirakan baru bisa kembali saat Milan menjamu Juventus di San Siro 7 Januari mendatang. Sementara itu, striker Milan Zlatan Ibrahimovic telah memberikan konfirmasi terbuka bahwa ia kemungkinan besar akan melewatkan beberapa pertandingan di bulan Januari, termasuk melawan Juventus. Ibra menyampaikan bahwa cedera betis yang ia alami tidak bisa dianggap remeh, sehingga ia kemungkinan besar baru bisa kembali di pertengahan Januari, saat Milan bertandang ke markas Cagliari pada tanggal 19 Januari 2021. Seperti halnya Ibrahimovic, bek muda Milan Matteo Gabbia juga masih membutuhkan beberapa minggu lagi untuk pulih dari cedera ligamen kolateral pada lututnya. Gabbia kemungkinan besar baru bisa kembali di akhir Januari atau awal Februari nanti. AC Milan sepertinya telah mengunci 1 target di bursa transfer bulan Januari 2021. Menurut laporan yang dilansir dari Corriere dello Sport, Rossoneri menjadikan bek Strasbourg Mohamed Simakan sebagai target nomor 1 mereka. Bek berusia 20 tahun itu memang sudah menjadi buruan Milan sejak Oktober tahun lalu. Beberapa bulan lalu Strasbourg mematok harga yang mencapai 20 juta euro untuk sang pemain. Tetapi laporan terbaru Corriere dello Sport mengungkapkan bahwa klub asal Prancis itu bersedia menurunkan harganya menjadi 17 juta euro.
Lebih lanjut, Milan dan Strasbourg dikabarkan akan segera menggelar pertemuan, dan harapannya kedua klub bisa menemukan titik temu terkait harga, karena Milan sebelumnya sudah melayangkan tawaran di angka 15 juta euro. Laporan itu menambahkan kesepakatan umum perihal persyaratan pribadi dengan Mohamed Simakan dan agennya juga telah tercapai, di mana Milan siap memberikan kontrak permanen berdurasi 5 tahun. Oleh karena itu, Milan saat ini sejatinya hanya perlu menyelesaikan kesepakatan dengan klub sang pemain. Jika Milan berhasil menuntaskan perekrutan Mohamed Simakan untuk menambah kedalaman skuad di sektor pertahanan, maka kondisi itu bisa mendorong dua pemain baru lagi untuk melengkapi skuad Milan tepatnya saat bursa transfer Januari ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Stefano Pioli tidak mengesampingkan gagasan memiliki seorang gelandang yang memiliki karakter fisik yang kuat dan cerdas secara taktik seperti halnya Frank Kessie. Nama yang kemudian berada dalam daftar merujuk pada gelandang Lille Boubakary Soumare, sosok pemain yang telah coba direkrut Milan pada jendela transfer musim panas lalu. Laporan itu menyebutkan bahwa Milan bisa mengambil keuntungan dari krisis finansial yang dialami Lille untuk mengamankan jasa Soumare. Kendati Lille meminta mahar yang cukup tinggi, namun Milan bisa menempuh jalur dengan formula peminjaman berbayar plus opsi pembelian permanen. Sementara di lini serang, cedera otot berulang yang dialami Zlatan Ibrahimovic tak bisa dipungkiri menyiratkan pertanda bahwa Milan membutuhkan seorang pemain pelapis yang memiliki karakter spesifik sebagai target man seperti halnya Ibrahimovic. Dalam hal ini, Milan pun dikabarkan terus mengamati profil Odsonne Edouard, striker asal Prancis yang saat ini bermain untuk Glasgow Celtic. Pemain berusia 22 tahun itu berada dalam performa yang produktif bersama Celtic sejak tiba dari PSG 2 tahun lalu. Sepanjang musim ini, Odsonne Edouard telah mengemas 21 penampilan dengan torehan 10 gol dan 3 assist di semua ajang kompetisi. AC Milan dan Liverpool sama-sama berpeluang mendapatkan striker Arsenal Folarin Balogun yang bisa didapatkan dengan status bebas transfer. Menukil laporan Calciomercato, pembaruan kontrak sang pemain bersama Arsenal hingga detik ini belum menemui titik terang. Striker 19 tahun itu belum menemukan kesepakatan perpanjangan kontrak, meskipun Arsenal sejauh ini terus menolak penawaran dari beberapa klub yang mencoba merekrut Balogun. Sheffield United mencoba merekrut sang pemain pada bursa transfer musim panas lalu, sementara Brentford baru-baru ini juga mencoba memboyongnya. Namun Balogun menolaknya karena tak berniat bermain di divisi Championship. Laporan itu menambahkan bahwa Liverpool sejauh ini juga tertarik meminangnya. The Reds siap memanfaatkan situasi untuk mendapatkan Balogun dengan status bebas transfer. Sebuah langkah yang juga dipikirkan oleh Milan, karena mereka telah mengikuti Balogun selama beberapa waktu. Namun masih harus dilihat apakah Rossoneri akan mencoba merekrutnya pada Januari ini dengan membayar sedikit biaya kompensasi kepada Arsenal, atau mereka akan mencoba merekrutnya pada Juni 2021 mendatang.